Kan diri Pak. Yes, Baik, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, Mas dan Mbak semua. Perkenalkan mungkin saya Ahmad, saya peserta eh, training basicnya itu di Agustus. Mentornya saya masih ingat banget itu ada Teh Hera, kemudian sama eh, di apa namanya di di advance-nya itu mentornya lumayan banyak. Jadi ada Bang Uye, sepertinya beliau koordinatornya di kelas saya. Kemudian ada Mbak Indi, terus ada Bang Rizal juga sama Bang Wihot kadang-kadang apa namanya mementori kami juga. Sebelum mungkin saya mulai testimoni saya, mungkin saya mau ucapkan terima kasih dulu ke Mas dan Mbak Mentor. Hampir 1 bulan mungkin kami dibimbing sama beliau-beliau. Saya berharap mudah-mudahan Sang Maha Pencipta bisa membalas kebaikan beliau-beliau ini, menjaga beliau agar selalu sehat dan sejahtera tentunya sebagaimana tujuannya Aci ya, wabarakatuh. bisa mensejahterakan Amin, kita. amin. Oke, mungkin kalau saya boleh cerita sedikit, Mas dan Mbak sekalian, sebenarnya backgroundnya saya kena anxiety-nya itu mungkin di sekitar 2015. Jadi kalau saya mungkin boleh membahasakan, saya pemain lama lah, pernah kena di 2015, kemudian dengan segala upaya lah ya, mungkin kalau bahasa keren itu struggle sekitar 2 tahun, saya akhirnya bisa sembuh di 2017. Saya masih ingat mungkin di akhir tahun 2017 itu saya bisa sembuh. Kemudian saya kembali normal seperti layaknya uh, orang yang nggak pernah kena anxiety sebelumnya. Tapi kalau saya mungkin boleh merecap ke belakang, saya kenanya waktu itu karena pola hidup sama pola makan saya yang memang berantakan. Jadi dulu saya termasuk orang yang gila kerja gitu. Sekarang bisa kerja sampai subuh dan nggak kenal waktu. Makan pun begitu. Jadi cuma ngopi, ngerokok, kadang-kadang nggak makan sama sekali. Kadang cuma sekali, 2 kali makan sehari, ya akhirnya kena. Jadinya kena lambungnya, kena anxiety. Jadi mostly mungkin juga di kita seperti itu ya. Jadi kita nggak sadar kita kena lambung dengan segala macam simptomnya, dengan segala macam gejalanya, nggak sembuh-sembuh, akhirnya kena ke mental kita, kena ke anxiety kita. Kita jadi anxiety maksudnya. Nah, di 2017 tadi itu saya sembuh, sembuhnya tapi kalau mungkin kita bilang struggle ya itu tadi, saya sembuhnya 2 tahun. Itu termasuk panjang, badan saya sempat turun sampai sekitar 12-13 kilo. Dan saya ngerasain itu prosesnya yang benar-benar sembuh, sembuh sendiri ya. Maksudnya sembuh itu berjuang sendiri, mikirin sendiri gimana caranya, kemudian apa namanya, sana sini, tapi nggak teratur, nggak terstruktur. 2018 saya kembali normal sampai di uh, saya sempat sekolah di luar sekitar 2 tahunan. Jadi saya kembali ke Indonesia itu mungkin sekitar 2021. Di 2021 kembali ke Indonesia itu sebenarnya tanda-tanda akan kambuh itu udah mulai sering kelihatan gitu. Even bahkan waktu saya di luar pun sebenarnya juga udah sempat terasa. Jadi kayak kelingan itu udah sering muncul. Dan saya yakin mungkin Mas dan Mbak di sini mungkin kita sama-sama sepakat. Keliangan ini kalau 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 Anda termasuk tim keliangan ini termasuk simptom yang paling lama. Saya bahkan mungkin merasakan ini sampai 2-3 tahun keliangannya. Cuma saya nggak rasa-rasa. Jadi karena waktu saya berhasil sembuh di 2017, jadi mungkin karena mental saya lumayan bagus waktu itu, jadi saya nggak pernah ngerasa-rasa keliangannya. Tapi keliangan ini sempat saya rasakan ketika hidup saya kembali berantakan. Jadi mungkin ini bisa dijadikan pelajaran buat kita bersama bahwa keliangan ini kalau memang kita apa namanya kita bandel lagi itu sebenarnya dia akan muncul dan pasti akan muncul. Tapi dengan
nanti saya lanjut ke proses ACI-nya ya, karena saya sepertinya memang harus bersepakat bahwa ACI ini kalau secara struktur kurikulum itu rapi banget. Ini yang membuat saya semakin percaya diri ketika saya melakukan penyembuhan dengan metode 4P-nya ACI. Jadi di 2022 itu saya sebenarnya udah mulai kelihatan lagi simptomnya udah mulai sering kambuh lagi, kelingannya terutama. Kadang bisa 2 minggu, 3 minggu. Cuma karena mental saya masih bagus waktu itu, jadi tidak apa namanya, tidak 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 berkepanjangan. Sampai kemudian di 2024 ya, ini mungkin sekitar bulan Mei tahun ini, itu saya benar-benar ngerasa yang benar-benar kelingan itu parah banget. Yang kalau apa namanya, mau ke kamar mandi aja tuh saya sempoyongan kayak orang diayun-ayun gitu. Nah, itu apa namanya, sampai separah itu. Dan seperti biasa, penyakit kita kalau misalnya itu berlarut-larut ya, mungkin sekitar 1-2 bulan kita berputar-putar di apa namanya, di gejala itu, maka bisa dipastikan anxiety akan mulai datang. Mau itu apa namanya, mau itu derajatnya ringan, sedang atau berat, tapi dia pasti pelan-pelan akan datang menghampiri kita. Bisa dipastikan itu. Jadi eh, 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 sekitar bulan Juli ya, saya merasakan itu sudah parah banget. Karena kenapa saya bilang parah? Karena saya udah mulai ketakutan untuk keluar. Jadi keluar beraktivitas yang harusnya untuk orang normal itu biasa ya, naik motor, bawa mobil sendiri berkilo-kilometer, masuk tol itu saya mulai 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 apa namanya, mulai mulai takut. Sampai pernah eh, saya naik angkutan umum, kalau di Jakarta itu LRT ya. Itu di LRT saya pernah 2 kali naik LRT itu saya kambuh di atas LRT. Jadi keliangannya itu sampai saya udah kayak mau tiduran tuh di atas LRT itu 2 kali kejadiannya. Saya ingat itu kumatnya panik attack-nya itu di stasiun Duku Atas. Dan itu kejadiannya sampai 2 kali. Itu saya udah nggak apa namanya, sebagaimana halnya orang panic attack ya, mereka pasti udah nggak peduli sama sekitarnya. Saya cuma berharap gimana caranya saya tetap bisa berdiri, nggak pingsan di jalan, atau sampai ke tujuan saya. Jadi eh, itu yang kemudian semakin menambah anxiety saya waktu waktu di bulan Juni tahun 2024. Saya kemudian ingat bahwa di 2015 itu saya pernah beberapa kali sebenarnya, bahkan saya pernah beli bukunya Bang Eri. Tapi ketika 2015 itu ya, menurut saya kalau secara secara apa ya, secara publisitas itu sepertinya di Facebook itu ada grup namanya GAI. GAI itu yang lebih apa ya, lebih lebih masif gitu kalau secara publisitasnya. Nah, eh, di 2024 itu saya coba eh, lihat YouTube-nya Bang Erik ya, melihat YouTube-nya Bang Erik yang benar-benar, oh ternyata eh, YouTube-nya Bang Erik itu udah dibikin sampai terstruktur seperti itu gitu. Jadi kalau kita buka metode penyembuhan 4P itu kan kita bisa lihat tuh 1 sampai 25 atau 26 video di mana beliau tuh membagi dua, 1 sampai 13 itu untuk 2P pertama, kemudian 2P berikutnya itu ada di 13 sampai 20-an something videonya beliau. Saya coba melihat itu, nge-recap, saya coba jalanin sendiri, cuma masih, kelingannya masih. Dan bahkan mungkin ada beberapa simptom itu yang tadinya nggak muncul itu udah mulai sering muncul, seperti mual-mual gitu. Saya berpikir, oh ini sepertinya saya harus ditolong. Maksudnya saya harus harus mencari bantuan karena saya udah nggak sama dengan 2015 yang lalu. Kalau 2015 saya mungkin bisa sembuhin diri sendiri dengan belajar sendiri. Saya lihat beberapa video-video webinarnya Bang Erik bahwa ini adalah, kalau nggak salah, saya mungkin dikoreksi kalau misalnya saya salah, istilah Bang Erik itu adalah community based therapy. Jadi kita sembuhnya tuh bareng-bareng. Kita bertemu sama orang-orang yang punya punya apa namanya, punya penyakit yang sama, simptom yang sama, kemudian kita belajarnya bareng-bareng. Saya pikir eh, waktu itu jujur ya, maksudnya intelektualitas saya kadang-kadang juga agak ketantang sih. Jadi kayak masa sih apa namanya, model seperti ini bisa bisa berhasil ya.
sama mungkin sama teman-teman apa analisatornya muncul gitu. Analisator dan sok taunya itu muncul gitu. Tapi siapa ya waktu itu saya ingat antara Bang Dodi atau Bang Sapri kalau nggak salah yang sempat di salah satu webinar itu berkomentar seperti ini. Eh, Kami itu sama dengan kalian dulunya. Kita itu sama seperti kalian yang sakit saat ini. Dulunya sama. Semua yang kalian rasakan itu kami juga pernah rasakan gitu. Tapi kami sekarang seperti ini. Kami bisa seperti ini sekarang dan kami mau membantu satu sama lain. Itu yang kemudian saya benar bikin mantap. Ini saya kayaknya harus daftar deh. Udah gitu daftarnya salah salah alamat lagi. Jadi waktu itu saya daftar kayaknya masih ke yang sebelum Bang Bobi gitu. Ke siapa ya itu Mbak siapa gitu namanya Mbak Yuni apa siapa gitu saya daftar nggak direspon 2 hari 3 hari. "Hmm, beneran ada nggak sih pelatihannya gitu terus iseng lah saya lihat ke Instagramnya Bang Eri kan oh ternyata PIC-nya ganti jadi ke Bang Bobi begitu saya WA Bang Bobi langsung direspon mungkin 1-2 jam saya mulai daftar tuh ke Bang Bobi. Oke, saya masuk ke step 2 untuk testimoni saya. Jadi bagaimana kita sembuh dengan ACI? Tadi mungkin teman-teman udah banyak yang menyampaikan bahwa for sure teman-teman, kalau misalnya kita mau coba apa namanya, mau coba berpikir gitu ya, bahwa ACI ini bisa menyembuhkan. Bahkan mungkin Bang Erik juga udah sempat state dan beberapa mentor juga udah sempat state. Kalau kita benar disiplin ngejalanin apa namanya, ngejalanin 2P pertama. Jadi sebenarnya kan ACI ini kan 4P. Jadi 2P pertama itu ada di basic. Itu ada pola makan sama pola hidup. Kita disiplin, benar-benar disiplin ya, benar-benar disiplin jalanin itu. Olahraga atau misalnya kita stretching tiap pagi, itu kan kita kita lakukan jurnal struktur itu apa namanya teratur mulai dari pagi sampai kita mau tidur gitu. Itu pola makan dan pola makan setiap 4 jam, kemudian kita apa namanya kita lakukan stretching, kemudian hal-hal yang lain membuat hidup kita teratur ya, yang tidak membuat kita berpikir aneh-aneh. Itu 2 minggu sebenarnya gejala-gejala atau simptom itu biasanya akan berkurang jauh dan itu juga saya benar-benar rasakan. Jadi kayak yang saya sempat sebutkan ke Mas dan Mbak sekalian tadi, bertahun-tahun saya ngerasain keliengan. Begitu saya coba pola yang makan tiap 4 jam sekali, terus saya coba mau filter makanan-makanan yang saya makan, mana kartu hijau, mana kartu kuning, mana kartu merah. 2 minggu saya ingat waktu itu di Tehran saya sempat sampaikan bahwa keliengannya itu kok lama-lama kelihatan mulai berkurang drastis banget. Jadi yang tadinya itu kayak jalan 100 meter aja saya kayaknya udah benar-benar susah banget. Jadi kayak mau sholat ke masjid, rumah saya ke masjid mungkin jaraknya sekitar 200-an meter, itu benar-benar perjuangan kalau mau sholat jamaah. Itu yang benar-benar di seminggu, 2 minggu awal itu saya benar-benar berjuang. Tapi di 2 minggu saya jalanin 2P itu mulai kelihatan banget, signifikan banget ininya, perubahannya. Kelihatannya banyak berkurang. Nah, yang saya ingat adalah di minggu terakhir sebelum saya basicnya saya selesaikan ya, itu kelihatannya benar-benar nggak ada, sama sekali udah apa namanya, udah hilang. Nah, saya masuk ke kelas advance. Di kelas advance ini ada Bang Wia, ada Mbak Indi, sama Bang Liot sama Bang Rizal di sini. Di sini mungkin pendekatannya beda lagi. Jadi kalau badan kita misalnya udah kuat, udah stabil, harusnya berikutnya adalah kita mainin mental dan pikiran kita. Cuma saya mungkin mohon maaf ke Bang Wia dulu. Jadi mumpung ada eventnya nih Bang Wia, jadi saya minta maaf. Di di apa namanya di kelas advance ini saya tidak seaktif mungkin di kelas basic. Jadi kalau di kelas basic itu saya lumayan sering berinteraksi dengan teman-teman, tapi kalau di kelas advance ini saya lumayan jadi pendiam di kelas advance ini. Tapi saya memperhatikan teman-teman saya yang ada di apa namanya di kelas advance ini seperti yang Bang Livanes sampaikan tadi. Jadi ada beberapa yang sebenarnya teman-teman kita itu kalau kita mau apa merendahkan apa namanya ego, kemudian masuk dengan kepala yang kosong untuk belajar, itu sebenarnya kita juga bisa belajar dari teman-teman kita yang ada di grup. Seperti yang Bang Yohanes tadi sampaikan.
Jadi kayak Bang Joshua, kemudian ada Vian. Itu saya setuju Bang Vian itu memang benar beliau terkenal dengan konsistensinya. Bang Joshua itu kalau menurut saya beliau itu orang yang bisa melihat apa namanya orang yang bisa mempersatukan kita di grup dengan apa namanya dengan masukan-masukannya beliau. Kemudian saya ingat juga ada di kelas saya itu ada Mbak Andaru. Mbak Andaru saya sempat baca testimoni dari beliau, malah itu struggle-nya beliau memang ampun-ampunan. Jadi kadang-kadang di kelas advance, kadang-kadang kalau kita misal nanti mungkin ke teman-teman basic ketika masuk kelas advance ya, kadang-kadang hal yang membuat kita termotivasi besar atau memiliki semangat sembuh yang besar itu justru dengan melihat sekitar kita, termasuk teman-teman kita ya yang ada di grup. Jadi bukan bukan mengkomparasi, tapi itu bisa melecut kita bahwa ada teman-teman kita yang bisa menjadi inspirasi kita untuk konsisten. Kalau kita lagi leto ya, karena kan semangat kan kita nggak bisa bilang bahwa kita akan konsisten selama 25 hari itu kita konsisten semangatnya. Jadi kadang hal yang membuat kita semangat itu justru dengan melihat sekitar kita, termasuk teman-teman kita. Ada satu lagi mungkin di apa namanya di grup saya yang menurut saya itu juga sangat inspiratif buat saya. Namanya Ibu Neti. Bu Neti itu kalau saya nggak salah ya, saya dikoreksi Bang Uya kalau saya ini kalau nggak salah beliau beliau umurnya mungkin sudah sekitar 60-an tahun. Betul. Terus itu ya, dan beliau itu ada hipokondria. Hipokondria itu artinya beliau punya kecemasan terhadap terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan mungkin Mas dan Mbak sekalian yang tidak tergabung di grup nggak tahu bagaimana beraninya beliau itu beliau nyamperin salah satu temannya yang kena ginjal akut. Untuk orang yang umur 60-an tahun, menurut saya beliau pasti sudah punya mental yang sangat kuat. Dan itu yang membuat saya, menurut saya, oke, okay, bagaimana dengan kita yang lebih muda gitu? Kenapa saya bisa kalah secara mental dengan beliau yang mungkin secara umur sudah apa namanya sudah cukup senior tapi punya semangat yang sembuh begitu besar. Itu yang membuat saya coba memotivasi diri saya sendiri. Nah, uh, balik lagi mungkin ke apa namanya ke 2P terakhir. Jadi di 2P terakhir ini kan ada pola pikir dan pola sifat. Dan kalau kata Bang Erik yang saya ingat adalah uh, yang kita perlu waspadai itu adalah ketika kita sembuh adalah menjaga pola sifat kita. Jadi saya kenapa berbicara panjang lebar di malam ini sebagai testimoni. Pertama sebagai wujud terima kasih saya, Mas dan Mbak Mentor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, kalau menurut saya apa yang Bang Erik sampaikan tentang pola sifat, itu saya merasa tadi mungkin Bang Ruslan ya yang sempat sampaikan ada statement bahwa kita seperti terlahir kembali gitu. Nah, di 2P terakhir ya yang pola sifat dan pola sifat dan pola pikir itu uh, terlahir kembalinya itu mungkin akan sangat terasa Mas dan Mbak sekalian. Kenapa? Karena uh, sifat-sifat kita yang mungkin kita tidak sadari yang membuat kita akhirnya terkena anxiety itu uh, kemungkinan besar harus atau banyak berubah setelah kita mengikuti 2P yang terakhir atau di advance, di kelas advance. Jadi mungkin saya juga dengan rendah hati saya harus bilang bahwa dulu mungkin saya orangnya keras kepala, ngeyel gitu ya. Kemudian mungkin ada sifat ambisius. Itu yang kalau menurut saya di kelas advance saya banyak berkompromi dengan sifat-sifat saya itu. Tidak hilang mungkin, tapi saya bisa menganggap bahwa kalau itu tidak segera saya rubah, maka anxiety pasti akan terus menghantui saya sepanjang hidup. Dan saya mau hidup saya normal, saya mau hidup saya kembali sehat, sehingga pola sifat itu harus saya ubah. Cara berubahnya adalah gimana? Ya ini, kita punya community base, kita punya banyak teman-teman di sekitar kita yang bisa kita pakai sebagai
referensi untuk kita belajar. Jadi jangan malas belajar, Mas dan Mbak sekalian. Alhamdulillah mungkin sampai saat ini saya berani berbicara seperti ini, tapi saya mungkin bisa sampaikan ke Mas dan Mbak sekalian bahwa ini kalau kita hitung dari Agustus 25 hari, kemudian saya masuk di advance di bulan September, mungkin hari ke-40 atau hari ke-50, yang saya alhamdulillah tidak pernah merasakan lagi simptom yang besar. Jadi ada kelingan, tapi saya segera sadar gitu. Kelingannya, oh oke, ini kelingannya kenapa? Oh saya kurang istirahat. Oh ini kelingannya kenapa? Oh saya makannya salah nih tadi. Oh tadi saya makannya telat. Jadi sadar dirinya itu muncul gitu. Tapi saya mungkin bisa bilang sebagai pelaku sejarahnya ke Mas dan Mbak sekalian, lakukan 4P, Mas dan Mbak sekalian. Ini sudah dibuat sama Bang Erik dan mentor-mentor kita dengan terstruktur. Dan apa yang beliau sampaikan bahwa kalau kita serius 25 hari pasti simptomnya hilang, insya Allah itu benar terjadi. Kemudian gimana cara kita mempertahankan supaya itu nggak balik lagi, itu ada di advance. Itu saya merasakannya. Jadi tidak ada salahnya metode ini kita coba, dan kita coba melihat atau berinteraksi dengan rekan-rekan kita yang di grup untuk saling bertukar pikiran. Itu mungkin Bang Lia, saya mohon maaf agak panjang nih testimoninya, tapi saya berharap utang saya udah lunas nih di kelas advance. Terima kasih Bang Lia. Terima Terima kasih kasih Mas dan Bang Mas. Ahmad ya. Aku juga Yuk, Bang. mewakili Bang Ahmad nih. Terima kasih kepada Blimade, Terima eh, kasih Bang Mbak Ahmad Indi, testimoni. terus Bang Rizal, terus Bang Rihot, Bang Bobby yang juga ikut membantu recovery teman-teman di Advan. Terima kasih guys. Terima kasih Bang Ahmad testimoninya. Mantap. Thank you.